Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman statistika gizi di pertemuan ke-7. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini sebenarnya kita hanya mereview dari metode yang pernah kita lakukan. Review pertama kita akan melakukan terkait uji one way ANOVA. Nanti kita review sedikit bagaimana melakukan uji one way ANOVA dengan SPSS, Excel, dan manual. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu apa itu uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA adalah uji hipotesis komparatif. Jadi dia fungsinya adalah untuk membandingkan gitu ya, compare numerik, bentuk datanya adalah data numerik, lebih dari 2 kelompok, tidak berpasangan, dan berdistribusi normal. Kasusnya seperti ini. Jadi ada suatu penelitian yang ingin mengetahui bahwa apakah ada perbedaan gitu ya antara kadar gula darah antara ekonomi rendah, sedang, dan tinggi pada pasien yang baru didiagnosis diabetes mellitus. Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok ekonomi rendah, ekonomi sedang, dan ekonomi tinggi. Dari ketiga kelompok tersebut kita ingin mengetahui apakah rata-rata kadar gula darahnya itu sama atau berbeda. Nah, kita bisa coba dengan mengaplikasikan data ANOVA yang telah saya share ke teman-teman di pertemuan sebelumnya. Di data ANOVA tersebut, ANOVA.SAF ya, ada 2 kolom. Saya tunjukkan datanya, ada 2 kolom. Nah, ini kolom pertama dia menunjukkan variabel kelas atau tingkat ekonomi. Berarti dia ada kode 1, ada kode 2, dan ada kode 3. Kemudian kolom kedua adalah kolom dengan nama variabel gula atau kadar gula. Nah, ini adalah kadar gula pasien yang diukur pada masing-masing kategori kelas. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di variabel view bahwa variabel yang kelas atau name-nya itu labelnya adalah tingkat ekonomi. Di sini dia ada definisi values-nya. Ada value 1 untuk tinggi, 2 untuk sedang, dan 3 untuk rendah. Karena dia bentuknya kategorik. Sedangkan untuk variabel gula dia datanya data yang skalanya sudah scale atau numerik ya, interval atau rasio. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan di values-nya. Oke, maka kemarin telah kita lakukan ya untuk langkah SPSS. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan uji distribusi normal gitu ya. Analyze descriptive statistik, kemudian explore. Teman-teman masukkan kadar gula darah pada dependent list dan tingkat ekonomi pada factor list. Kemudian pilih yang plots-nya. Kita pilih yang normality plot with test. Kemudian continue. Nah, kita tinggal OK. Nanti kita mencari output uji normalitasnya. Seperti yang kita pelajari di awal-awal pertemuan, bahwa untuk mengetahui suatu data itu berdistribusi normal atau tidak bisa dengan berbagai cara. Tapi kita sepakati untuk pengujian kita menggunakan cara analitik. Maka yang kita gunakan adalah ini, test of normality. Nah, ini kita kemarin sudah bahas. Hasilnya seperti ini. Kemudian kemarin menggunakan Kolmogorov Smirnov karena sampelnya lebih dari 30. Dan kesimpulannya dari pengujian yang kemarin kita lakukan dan teman-teman sudah mengerjakan tugasnya adalah untuk kadar gula darah kategori tingkat ekonomi tinggi, sedang maupun rendah, ketiga-tiganya sudah mengikuti distribusi normal. Karena dia sudah mengikuti distribusi normal, maka kita bisa lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu ANOVA. Caranya adalah analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Nanti memasukkan kadar gula darah dalam dependent list, dan faktornya dimasukkan variabel tingkat ekonomi atau kelas ini.
Kemudian di bagian option, teman-teman klik dulu homogeneity of variance test. Itu untuk mengetahui apakah variance ketiga kelompok data tersebut sama atau tidak gitu, homogen atau heterogen. Seperti itu. Kemudian kita continue dan oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga kemarin kita sudah bahas, teman-teman juga sudah menuliskannya dalam tugasnya untuk proses pengujiannya. Kita langsung ke kesimpulannya, bahwa kesimpulannya variansnya berbeda. Nah, varians berbeda ini nantinya akan berpengaruh atau akan kita gunakan ketika melakukan post hoc, yaitu post hoc Tamhane. Karena kita ini review ANOVA, fokusnya adalah menghitung manualnya tabel ANOVA ini, maka untuk post hoc-nya teman-teman bisa skip ya, bisa mengikuti yang langkah SPSS. Ini kita hari ini membahas tentang bagaimana sih menghitung tabel ANOVA kok hasilnya seperti ini. Dari data yang saya share atau saya bagikan ke teman-teman itu, gimana cara menghitungnya seperti itu. Nah, berarti ini saya skip. Ini juga kemarin sudah belajar ini ya, cara membacanya, cara menulis hipotesisnya. Sekarang ke menghitung manual ANOVA. Jadi di output ANOVA kita menggunakan tabel ANOVA ini, judulnya ANOVA, Analysis of Variance gitu ya. Bentuknya seperti ini, ada between groups. Between groups itu menunjukkan antar kelompok. Jadi kalau kita tadi kelompoknya ada 3, berarti between groups adalah kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau within groups, dia di dalam groups itu. Jadi variasi di dalam grup, misalnya grup kelompok 1, grup kelompok 2, grup kelompok 3. Kemudian ada total. Nah, di sini ada sum of square, atau kalau sum itu apa? Penjumlahan. Square adalah kuadrat. Jadi ini diperoleh dari penjumlahan kuadrat. Nanti kita hitung manualnya. Kemudian ada yang namanya DF. DF itu apa? DF adalah degree of freedom atau derajat bebas. Degree of freedom. Kemudian mean square. Mean square adalah rata-rata kuadrat. Mean square ini diperoleh dari sum of square dibagi dengan DF-nya. Jadi angka ini adalah angka dari 2838777,299 dibagi dengan 2, hasilnya ini. Angka ini diperoleh dari sum of square-nya within group dibagi dengan DF-nya within group, hasilnya ini. Gitu. Kemudian F itu adalah hasil operasi atau hasil perhitungan dari mean square between group ini dibagi dengan ini. Jadi atas dibagi dengan bawah, hasilnya ini. Tuh. Kita tidak menghitung sig-nya karena sig adalah signifikansi. Cara memperolehnya dengan interpolasi ya, dengan running berkali-kali. Kita nanti cukup sampai F aja. Jadi bagaimana menghitung manualnya? Teman-teman buat tabel persis sama dengan output SPSS. Di sini ada yang namanya SSK. SSK adalah ini sum of square dari between group. Kemudian di sini ada namanya SSE, sum of square dari within groups. SST, sum of square dari total. Itu. Kemudian DF, DF di sini adalah K-1. Kalau dalam kasus kita kemarin, silakan teman-teman nanti lihat SPSS-nya. Kita mempunyai K, kelompok itu 3. Betul ya, ekonomi tinggi, ekonomi sedang, ekonomi rendah. Kemudian N-nya kita 100. Karena masing-masing kategori ini sampelnya 100. Itu bisa teman-teman lihat di SPSS-nya. Tuh. Kemudian ini kan K-1, berarti kan K-nya 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka ini sudah sesuai sama output. Ini kita menghitung yang gampang dulu ya, yang DF itu kan gampang. DF itu sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Maka sudah cocok sama output ya. Kemudian yang DF within groups itu K-nya itu 3.
N-nya 100, 100 dikurangi 1, 99. Maka 3 kali 99 pasti 297. Nah, ini juga sudah sama ini. Kemudian yang ketiga, NK-1. N-nya 3 kali 100 dikurangi 1. Berarti 300 dikurangi 1 berapa? 299. Ini juga sama dengan ini, 299. Nah, maka nanti kita tinggal mencari yang ini, SSK, SSE, SST. Kalau MS ini apa? MS adalah SSK dibagi dengan 2. Gitu ya. Kenapa 2? Karena DF di sini 2. Ini MSK. MSE apa? MSE adalah SSE dibagi dengan 297. Kenapa 297? Karena DF dari within group adalah 297. Nanti akan ketemu F di sini, F itu adalah MSK dibagi MSE. Gini. Oke, jadi kita tabelkan dulu seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah rumusnya. Rumus dari bagaimana mencari SSK, SSE, SST ketika ukuran sampelnya sama atau ketika ukuran sampelnya berbeda. Nah, karena contoh kita di output SPSS ya, kita buka yang hasil runningan kita tadi. Kan diketahui bahwa sampel untuk tinggi 100, untuk kategori sedang 100, untuk kategori rendah 100. Karena ketiga-tiganya 100, berarti sampelnya sama. Kita menggunakan yang A. Jadi rumusnya menggunakan yang A. Kalau untuk mencari V ini sama dengan derajat bebas tadi ya. Saya kasih keterangan biar teman-teman nggak bingung. V ini juga sama dengan DF, derajat bebas, degree of freedom. Nah, berarti kalau kita ukuran sampelnya sama, karena sama-sama 100 per masing-masing kategori, maka kita menggunakan rumus yang A. Untuk mencari DF, di sini adalah K-1. Ya, sama dengan ini, K-1. Ini juga demikian, kita menggunakan yang A. Rumusnya adalah KN-1. KN-1, oke. Terus SST kita menggunakan rumus yang A, NK-1. Maka di sini juga NK-1. Untuk yang MS-nya itu menyesuaikan. Jadi MS itu adalah SS. Secara umum ya, MS itu adalah mean square. Artinya jumlahnya dibagi dengan DF-nya atau V-nya. SS dibagi dengan DF. Jadi kalau mencari MSK ini, rumusnya adalah SS ini, SSK dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini. Kalau mencari MSE, berarti SSE dibagi dengan ini, untuk ukuran sampel yang sama. Untuk mencari MSE sampel yang berbeda, berarti ya SSE ini dibagi dengan N-K, itu sama. Polanya seperti itu. Itu ya. Oke, tadi sudah dipaparkan secara umumnya ya. Nah, nanti kita tinggal cari rumus SSK sama SSE sama SST itu seperti apa gitu. Untuk yang ini ke belakang kan tinggal menyesuaikan hasil dari SS ini. Nah, ternyata SSK sama SST juga sudah ada rumusnya. Ini A adalah untuk ukuran sampel yang sama. Ini yang nanti kita gunakan untuk praktek ya. Karena kebetulan contoh kita sampelnya sama, 100. Nah, untuk B ini adalah ukuran yang sampelnya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya hanya di sini. Kalau di ini adalah N kali K, berarti N-nya kita kan 100 kali 3 gitu ya. Nah, kalau di sampel berbeda adalah berapa banyak data yang terambil, langsung N besar ini. Gitu. Jadi kalau mau NK atau N itu sama aja, tergantung dia ukuran sampelnya berbeda atau sama. Intinya adalah dia dibagi dengan keseluruhan jumlah data yang kita peroleh. Tuh. Nah, kita fokus yang di sini ya, ukuran sampel sama. SST adalah karena tadi judulnya di sini adalah
sum square berarti penjumlahan yang dikuadratkan, gitu ya. T itu maksudnya total, berarti penjumlahan yang dikuadratkan total dari observasinya itu dikurangi dengan total keseluruhan yang dikuadratkan dibagi banyaknya data per kategori atau per kelompok dikali banyak kelompok. Gitu cara bacanya. Kalau SSK dia adalah jumlahan dari jumlah kuadrat per kelompok dibagi dengan N dikurangi jumlahan keseluruhan yang dikuadratkan dibagi N kali K. Nah, biasanya kalau dari rumus gini sih belum paham. Nah, nanti kita langsung aplikasi ke data. Pertama yang kita lakukan adalah teman-teman membentuk datanya seperti tabel ini dulu. Ini adalah tabel K sampel acak. K ini tadi apa? K adalah kelompok ya, banyak kelompok. Nah, K-nya kita berapa? K-nya kita adalah 3. Maka nanti adalah kita membuat kolom ya. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kita sampai kelompok ke K. Jadi sampai ke 3 aja. Karena nggak ada lagi, K-nya kita hanya 3. Oke, berarti kita membuat kolom seperti ini. Isinya 3. Kita buat langsung di Excel. Oke, kita buat kolomnya 3 di sini. Kategori 1 gitu ya. Kategori 2, kategori 3. Silakan teman-teman penamaannya boleh kelompok, boleh kategori sama ya. Atau ya udah biar tidak bingung saya ganti aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Seperti ini. Oke. Nanti kita membentuk tabelnya seperti tabel sampel K. Ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan atau sampel. Kita pengamatan atau sampelnya sampai berapa? Sampai 100 ya pengamatan. Maka masing-masing kelompok kita sudah sediakan tempatnya sampai 100. 3 sampai 100 kita drag aja. Oke, kebanyakan. Ini ya. Jadi ada 100 data. Datanya kita ambil dari mana nih? Dari Excel, bukan Excel, dari SPSS yang telah saya berikan. Di ini. Untuk kategori atau kelompok 1, kita ambil data dari kadar gula yang ada angkanya 1, yang berkode 1. Nih. Kita copy, Ctrl C, kita copy ke sini, Ctrl V. Demikian juga untuk data kelompok kedua. Paham sampai sini? Jadi teman-teman samakan dulu sama bentuk tabel sampel acak K seperti tadi. Nah, ini kita copy dulu. Ya, ke Excel. Nah, ini berarti sudah sama dengan yang di PPT. Kita buat tabel K sampel acak. Jadi ini adalah pengamatan. Banyak pengamatan kita 1 sampai 100, kemudian ada nilai dari kelompok 1 sampai 100 ini ya. Kelompok 2 1 sampai 100, kelompok 3 1 sampai 100. Selanjutnya kita akan menjumlahkan untuk masing-masing kelompok. Jadi data untuk kategori kelompok 1 kita jumlahkan di sini. Untuk kelompok 2 kita jumlahkan di sini. Untuk kelompok 3 kita jumlahkan di sini gitu. Kita jumlahkan dulu ya di Excel-nya ya.
Jadi ini ya, jumlah per kelompok gitu. Kalau penjumlahan apa rumusnya? Sama dengan sum. Yang kita jumlahkan adalah per kelompok. Jadi per kelompok data ini. Kenapa jadi 0? Oh iya, Excel-nya dicek. Excel saya adalah Excel yang dia komanya itu koma, bukan titik ya. Ini. Nah, ini kan masih kedeteknya titik, jadi dia nggak bisa dijumlahkan. Saya ganti dulu ini titik jadi koma. Bentar ya, kalau misalnya Excel-nya ketika ngopi sudah otomatis dia jadi koma gitu. Pokoknya sesuaikan sama format Excel-nya, itu yang nggak perlu diganti. Ini saya ganti dulu titik di koma, replace all. Oke. Tinggal tadi 2 angka di belakang koma ya. Seperti ini. Oke, sudah kita jumlahkan, udah ada angkanya ya, sama dengan sum dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 juga seperti itu, atau misalnya kalau di sini sudah ada rumusnya, teman-teman tinggal tarik ke sini. Nah, ini sama, berarti ketika saya klik ini adalah penjumlahan dari kelompok 2 atau kategori 2. Oke, ini juga demikian, ini adalah penjumlahan dari kategori 3. Setelah jumlah per kelompok, kita cari apa lagi? Oh, kita cari rataan per kelompok. Jadi per kelompok ini kita hitung rata-ratanya. Ya, rata-rata atau rataan per kelompok. Sama dengan rata-rata adalah average, buka kurung, yang kita rata-ratakan adalah data kelompok 1, data 1 sampai 100 ya. Nih, tutup kurung. Ingat ketika kita rataan atau menghitung rata-rata, yang jumlah per kelompok ini jangan diikutkan atau jangan ikut dihitung ya. Ini cukup batasnya adalah sampai data ke 100. Nih. Ini adalah rata-rata untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3 gimana? Teman-teman bisa nuliskan di sini ya, sama dengan average, kemudian yang di blok buka kurung, yang di blok kelompok 2 gini. Atau cara cepatnya ya dari hasil ini, teman-teman drag ke kanan. Nah, ini udah otomatis dia mengikuti rumus yang awalnya ini, yang paling depan ini. Jadi sama dengan rata-rata atau average dari kelompok kategori ketiga gitu. Kemudian kita apakan lagi? Oh, kita lakukan total ya. Jadi jumlah ini kan kita tadi sudah melakukan penjumlahan per kelompok. Ternyata di sini ada T dot atau T titiknya 2 kali, itu artinya total secara keseluruhan. Jadi ada total secara keseluruhan di sini ya. Total keseluruhan. Nah, di sini itu sama dengan jumlahan dari per kelompok ini, kita jumlahkan lagi. Itu. Ini adalah total keseluruhan, atau total keseluruhan itu juga bisa dicari dengan menjumlahkan sama dengan sum gitu ya, penjumlahan dari semua data hasil pengamatan ini. Berarti ada 300 data kita jumlahkan. Coba kita lihat hasilnya sama atau beda. Nah, sama ya. Jadi total keseluruhan itu teman-teman bisa dengan menjumlahkan ini jumlah per kelompok saja karena sudah mewakili. Ataupun kalau nggak mau seperti itu ya penjumlahan dari seluruh data penelitian yang ada. Kita jumlahkan yang per kelompok aja ya, hasilnya sama. Ini kita delete. Yang kedua, kita juga melakukan rata-rata secara keseluruhan. Atau bisa juga teman-teman dari rata-rata 3 kelompok ini kita rata-ratakan lagi. Sama dengan average, buka kurung ini. Tutup kurung. Oke. Oke ya, kalau dari sini berarti tabel ini sudah sesuai dengan tabel sampel acak. Saya kotai dulu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman sesuaikan sama rumusnya.
Ini ya, saya copy ke Excel aja biar nggak bolak-balik. Ini. Ya, berarti kalau mau mencari SST adalah jumlahan dari YIJ kuadrat, gitu ya. Kita cari dulu yang depan. Jadi, satu. Mencari SST. Itu ya, kita jumlahkan dulu. YIJ itu adalah ini, hasil observasi masing-masing pengamatan per kategori. Ini dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu, berarti di sini adalah YIJ kelompok 1 kuadrat gini ya. Pangkat itu kuadrat ini loh, tanda topi ini. Ini juga demikian, ini juga demikian. Ini adalah kelompok 2 dikuadratkan. Ini kelompok 3 dikuadratkan. Kemudian kuadratkannya gimana ya, sama dengan data ini ya. Kita kuadratkan, kita pangkatkan 2. Gini. Untuk yang lainnya tinggal menyesuaikan, ini bisa di-drag ke samping seperti ini sampai ke data ke 100 saja. Ingat ya, sampai ke 100. Nah. Oke. Ini adalah YIJ kuadrat. Rumusnya disuruh ngapain? Kita disuruh menjumlahkan. Tuh. Berarti sini ya. Jumlah YIJ kuadrat. Itu adalah hasil sama dengan sum dari penjumlahan ini. Data yang sudah kita kuadratkan. Tutup kurung enter. Nah, hasilnya ini. Jadi ini yang kita kuadratkan tuh apa sih? Yang kita kuadratkan adalah data ini. Data ini adalah data yang ada 100 ya, per masing-masing kelompok kita kuadratkan. Ini kita kasih nomor deh, biar enggak bingung ya, 1, 2, 3 sampai 100. Ini sampai 100. Ini. Jadi yang kita jumlahkan adalah data YIJ kuadrat. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi? Oh, kita kurangkan dengan total keseluruhan yang dikuadratkan dibagi dengan NK. Oke ya. Sini kita cari total keseluruhan yang dikuadratkan dibagi, tahu ya tanda miring itu dibagi dengan NK. Nih. Maka di sini adalah sama dengan total keseluruhannya mana? Ini. Ingat ya, ini adalah total keseluruhan. Kita pangkatkan 2. Nih. Dibagi dengan, ini kita kurung dulu ya. Berarti ini kan artinya ini dipangkatkan 2 dulu. Dibagi dengan N kali K. N-nya 100, K-nya 3. Berarti dibagi dengan 300. Ini. Hasilnya ini. Tadi kita sudah punya jumlah YIJ, kita sudah punya total keseluruhan dikuadratkan dibagi dengan NK. Maka rumus SST adalah jumlahannya ini dikurangi dengan total kuadrat dibagi NK. Tinggal di sini berarti SST sama dengan jumlahan ini, YIJ kuadrat, dikurangi dengan hasilnya ini. Hasilnya 63672,3,09. Ini adalah SST. Nah, nanti teman-teman silakan mengerjakan kembali. Kalau misalnya lupa rumusnya bagaimana, ini tinggal diklik 2 kali gitu ya. Ini akan menunjukkan, oh ternyata SST adalah tanda biru ini, I102 ini, yang tanda biru kotak biru ini dikurangi dengan kotak merah gitu. Demikian juga dengan yang lain gitu ya. Misalnya
mencari ini dari mana sih total keseluruhan itu, teman-teman bisa klik 2 kali loh. Ternyata dia adalah sama atau penjumlahan dari total masing-masing kelompok. Ini yang tanda biru. Oke, itu adalah SST-nya. SST-nya ini 636723,09. Ini ya sama ya, 636723,085. Ini 08 berapa tadi? Oh, ini pembulatannya aja. Kalau kita bulatkan, nah ini kan bisa 3 angka jadi 085. Maka hasilnya ini kita bisa salin di sini ya, SST-nya sudah sama. Oke, kita lanjut ke Excel-nya lagi. Ini yang cara manual ya, benar-benar manual. Kita cari SSK. SSK adalah jumlahan dari total kuadrat masing-masing kelompok dibagi dengan N, dikurangi total keseluruhan dibagi NK. Nah, ini sebenarnya kita sudah cari, maksudnya kita sudah menghitung di tabel pertama. Jumlahan tiap kelompok, gitu ya. Tadi kita cari nih. Jumlahan tiap kelompok ini, ya, dibagi dengan N. Kita operasikan dulu. Kita hitung dulu yang bagian awalnya ini. Jadi jumlahan dikuadratkan dibagi dengan N. Ini ya, mencari SSK gitu ya. Itu jumlahan per kelompok dikuadratkan. Gitu ya, berarti kan sama dengan ini. Kita kuadratkan ditambah dengan kelompok 2, kita kuadratkan ditambah dengan ini kelompok 3, kita kuadratkan. Gini. Nah, jumlahan per kelompok dikuadratkan ini selanjutnya apa? Selanjutnya dibagi dengan N, kalau nggak salah ya. Kita lihat ke atas. Dibagi dengan N. Maka hasil yang ini dibagi dengan N-nya berapa? 100. Otomatis hasilnya seperti ini. Kemudian itu yang operasi yang awal. Yang ini. Sekarang pengurangnya adalah total keseluruhan dibagi dengan NK. Nah, ini kan sama dengan ini. Total keseluruhan dibagi dengan NK. Sama ya? Maka kita tinggal pakai hasil yang atas. Nih, total keseluruhan dibagi dengan NK. Maka di sini SSK adalah jumlahan per kelompok kuadrat bagi N ini dikurangi dengan total keseluruhan bagi NK. Hasilnya biar 3 angka ya. 28387,299. Kita cocokkan sama yang SPSS. Sama ya. 28387,299. Coba kita hasilnya yang dari Excel kita paste di sini. Tuh sama ya, berarti mau manual mau Excel ternyata sama, tetapi yang ditekankan di sini adalah teman-teman paham angka-angka itu diperoleh dari mana. Kemudian yang ini within groups atau SSE itu lebih mudah. Artinya ketika sudah ketemu SST dan SSK, pasti SSE-nya ketemu. SSE adalah pengurangan dari SST dikurangi SSK. Ya, berarti mencari SSE adalah SSE itu sama dengan SST dikurangi SSK gini ya. Untuk Excel-nya jangan lupa ketika mengoperasikan harus ada tanda sama dengan SST dikurangi SSK. Nih. Hasilnya 352845,786. Kita cocokkan.
Oh, ternyata sama. Oke. Nah, berarti sudah ketemu ya teman-teman ya. Sudah ketemu. Ini sama square-nya. DF-nya kita tadi sudah hitung duluan. Nah, sekarang tinggal min square-nya. Min square-nya adalah tinggal dibagi DF-nya. Jadi kalau mau mencari MST ya, min square-nya ini. Gini. MS ini biar urut tinggal dibagi DF-nya. Ini. Kita lihat tabel ANOVA-nya, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah MSK sama MSE. Kenapa MS total tidak dicari? Karena tidak digunakan untuk perhitungan F ya. Jadi cukup MSK sama MSE. MSK sama MSE berarti sini. Berarti kita ketemu MSK adalah SSK dibagi dengan N. N kecil ya. Berarti sama dengan ini, angka ini dibagi dengan N-nya 100. Kok N? K-1 ya, K-1 2. Dibagi dengan K-1. Hasilnya 14938,6. Ini saya juga baru ngerjakan ya. Jadi kalau ada keliruan, nah ini ya. 1419386. Ini sama di sini. Ini pembulatannya aja yang beda. Ini kan 3 angka. Misalnya di sini mau dibulatkan 3 angka bisa tinggal ditambah biar seperti SPSS ya. Nah, ini 3 angka. Kita copy lagi. Sama ya. Kemudian MSE. MSE itu apa? Hasil yang 3528 ini dibagi dengan 297. Kita tadi udah ya, hasilnya sama dengan 2, tadi kehapus sama dengan 297, sama dengan 299. MSE-nya berarti tinggal dibagi SSE dibagi 297, berarti MSE sama dengan SSE dibagi dengan 297 ya. N kandeng K N-1 ini. Bentar biar agak lebar sama dengan SSE-nya ini dibagi 297. Hasilnya ini. Ini kita copy ke biar ketika membandingkan mudah. Ini ya. 033 ini kan pembulatannya aja. Nah, F-nya gimana? F-nya adalah hasil dari min square yang atas dibagi dengan min square yang bawah. Jadi di sini ada yang namanya mencari F. F-nya itu adalah dari ini SSK dibagi dengan SSE. Hasilnya ini. Jadi mencari F itu saya tambahkan di sini ya biar teman-teman cari F sama dengan MSK dibagi MSE. Nah, ini rumusnya. Angkanya seperti ini. Ya, jadi ketemu F-nya itu 119,4737. Nah, sama. Jadi begitu teman-teman cara menghitung manualnya.
sampai dengan uji F saja. Silakan nanti misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Nah, sebenarnya kalau nggak ada SPSS, teman-teman pun bisa mengerjakan ANOVA dengan cara manual seperti itu ya. Tapi ya memang agak butuh effort, agak butuh usaha dan waktunya untuk menghitung ini. Tapi saya rasa kalau dengan Excel data sudah siap, ya tinggal klik-klik atau drag atau tarik ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, nilai F ini kalau misalnya nggak ada nilai signya, teman-teman bisa bandingkan nilai F hitung, ini namanya F hitung ya. Ini adalah F hitung. Dibandingkan dengan F tabel. Ya, dibandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel itu teman-teman bisa cari dengan rumus sama dengan F INVRT ini, seperti ini. Kemudian memasukkan probability, berarti probability-nya berapa? 0,05. Kemudian degree freedom, DF1-nya berapa? Tadi 2. DF2-nya berapa? 297. Tutup kurung. Nah, ini. Jadi 297 itu diperoleh dari mana? Dari DF yang ini. 2 sama 297. 2 dengan 297. Itu untuk mencari F tabel. Nah, nanti nilai ini nilai 119,474 gitu ya. Dibandingkan sama ini, dia lebih besar atau lebih kecil? Dia lebih besar ini ya. Nah, kalau menggunakan statistik uji F, ketika dia lebih besar, hasilnya adalah tolak H0. Tuh. Kalau menggunakan SIG, kan kita cari yang kurang baru tolak H0. Nah, kalau menggunakan statistik uji, misalnya statistik uji F itu kita kalau lebih besar dari nilai F tabel, hasilnya adalah tolak H0. Sama ya, sama yang kemarin. Kalau kita menggunakan SIG, ini kan juga sama-sama tolak H0. Kalau tolak H0 apa artinya? Berarti minimal ada dua kelompok yang mempunyai rata-rata berbeda. Tuh. Itu teman-teman untuk cara di manual di Excel. Nanti saya share Excel dan videonya, silakan dipelajari. Kemudian sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan menu di Excel untuk langsung ketemu outputnya, tetapi tidak manual seperti ini ya. Saya ulangi, bisa menemukan langsung outputnya. Jadi misalnya datanya kita seperti ini. Ya, kita hanya mengopi datanya aja. Saya kerjakan di sheet 2. Nih. Kalau sheet 1 ini saya kasih judul manual. Kalau ini function Excel gitu ya, function Excel. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan menu data. Nah, di sini ada di pojok sini ada data analisis. Silakan diklik. Klik. Oh, agak lama. Nah, di sini kan ada banyak ini, ada ANOVA single factor. Kita pakai yang ini, ANOVA single factor. Karena cuma satu yang kita teliti, yaitu kadar gula darah. Ini input range-nya yang kita inputkan itu datanya. Jadi input range-nya misalnya ini. Data kelompok 1, 2, 3. Grupnya berdasarkan apa? Kolom. Ini sudah benar ya. Dan coba kita oke. Oh, single factor input range konten non-numerik data. Jadi ada data yang tidak numerik, dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya tadi memasukkan judulnya ini. Maka yang dimasukkan cukup angkanya saja. Ini sampai ke bawah. Oke. Ini. Oke. Nah, nanti ada worksheet baru di sini, sheet 3. Ini saya namai hasil ANOVA di Excel. Hasilnya seperti ini, kotak-kotaknya. Nanti kita bisa cocokkan ya hasilnya ini dengan yang dari SPSS itu sama atau beda. Coba kita copy paste yang hasil dari SPSS.
sama ya, jadi ada between group, ada between groupnya sekian, within group totalnya, df-nya, mean square-nya, f-nya, sig-nya ini kan 8,505 pangkat pangkat minus 39. Nah, ini kalau diangkakan itu jadi 0,00000 nya panjang sekali, makanya SPSS bacanya cuma ini toh. Nah, F crit ini adalah F tabel atau F kriteria ya, 3,0261. Jadi kita juga sekitar itu ya, 3, nah ini sama, 3,0261. Tapi cara menghitung F tabelnya itu bisa dengan rumus ini ya. F.inv.rt memasukkan alfanya, kemudian derajat bebas pertama, derajat bebas kedua. Tuh. Nah, kalau menggunakan menu function Excel itu seperti itu, outputnya seperti ini. Jadi ini mirip sama output di SPSS, cuma di sini kan lebih simpel ya, cuma output ANOVA aja yang ditampilkan. Kalau yang di SPSS kan kita bisa lihat variansinya itu beda atau sama. Tuh. Yaitu nanti silakan dipelajari. Jadi kalau di Excel itu bisa teman-teman menggunakan menu data, kemudian data analisis. Kalau misalnya di sininya belum ada data analisis, gimana? Teman-teman munculkan di file gitu ya, option, add in. Nah, teman-teman cari yang analisis toolpack, itu tinggal nanti di go. Dipilih gitu ya, misalnya teman-teman pilih, kemudian di go. Nah, nanti setelah itu pilih yang analisis toolpack ini dicentang. Ini kenapa saya centang, karena saya sudah available. Kalau misalnya belum available, dicentang kemudian di OK. Nanti otomatis muncul di sini gitu. Oke, sekian materi untuk review ANOVA dengan SPSS sudah. Kemudian kita cocokkan dengan manual perhitungan rumus yang kayak cacing gitu ya. Banyak sigmanya ya, sebagai pengetahuan teman-teman aja ya. Saya melaksanakan amanahnya Bu Faro biar teman-teman tahu manualnya. Kemudian selain manual, teman-teman juga bisa menggunakan function di Excel, yaitu menggunakan data analisis, hasilnya di sini. Jadi masih dalam satu file, tapi beda sheet ini ya. Ini kan sheet tadi data, ini sheet hasil ANOVA. Itu akan nanti dipelajari, saya share hasilnya. Itu teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan